Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mereview buku Benny Arnas yang berjudul Sejumlah Alasan Mengapa Tiap Anak Sebaiknya Melahirkan Seorang Ibu. Baiklah teman-teman, yang pertama kita mereview tentang biografi dari buku ini. Baiklah, bisa kita lihat judul buku ini adalah Sejumlah Alasan Mengapa Tiap Anak Sebaiknya Melahirkan Seorang Ibu. Penulis bukunya adalah Benny Arnas. Ini adalah foto sang penulis. Benny Arnas ini lahir pada 8 Mei 1983 dan lahirnya di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Baiklah, penyunting buku ini adalah Muhadja Saratini, penyelaras akhirnya yaitu RN, ilustratornya Amo, yang menata sampulnya adalah Amalina, yang menata isinya Violeta, pracetaknya adalah Antini, Dwi, dan Wadi. Dan bisa kita lihat cetakan pertama buku ini pada bulan Februari tahun 2017. Dan penerbit bukunya adalah Diva Press, anggota IKAPI. Dan buku ini bisa kalian dapatkan di Shopee dengan harga 55.000 atau di toko buku lainnya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu mengapa saya memilih buku ini. Yang pertama yaitu karena buku ini bagus dan ia menceritakan semua tentang ibu, sehingga kita bisa mengambil banyak pelajaran dari buku ini, yaitu pelajaran tentang keibuan atau mengasihi. Selanjutnya yaitu karena desain bukunya cukup menarik. Bisa kita lihat dari sampulnya ini. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan mereview isi cerita dari buku Sejumlah Alasan Mengapa Tiap Anak Sebaiknya Melahirkan Seorang Ibu karya Benny Arnas ini. Baiklah, gambaran isi cerita di dalam buku ini bisa kita lihat pada daftar isi. Di buku ini juga terdapat prolog dan epilog seperti pada buku cerpen dan novel pada umumnya, yang terdapat pada judul pertama yaitu Secarik Peta Perjalanan Trinitas, Ibu, Bapak, dan Anak. Setelah itu terdapat daftar isi. Di buku ini terdapat 19 cerita. Pada halaman daftar isi pertama yaitu halaman 31 terdapat 10 cerita. Dan pada halaman daftar isi yang kedua yaitu halaman 32 terdapat 9 cerita, lalu terdapat riwayat cerita dan tentang si penulis. Di dalam bab cerita pertama ini yang berjudul Sejumlah Alasan Mengapa Tiap Anak Sebaiknya Melahirkan Seorang Ibu, terdapat beberapa kumpulan cerpen yaitu seperti Alun-alun Surga, Ibu yang Adil, Apakah Orang-orang Akan Menjadi Kambing Berjemaah, Jangan Pulang Karena Rindu, Kalau Lapar Makanlah, Bila Lelah Istirahatlah, 100 Tahun Menjadi Ibu, Aku Ingin Berdiri di Situ, Pisau, Iya, Segala Puji Bermuara. Di dalam kumpulan cerpen tersebut, semuanya bercerita tentang antara ibu dan anak perempuannya. Ada yang bercerita tentang hubungan ibu dan anak perempuannya yang sangat harmonis, walaupun hidup mereka sederhana. Dan ada juga yang bercerita tentang harus tetap mempercayai Tuhan. Dan juga ada yang menceritakan tentang seorang anak yang sangat merindukan ibunya, sehingga ia takut akan kehilangan ibunya. Di dalam bab cerita kedua ini, yang berjudul Dongeng Pink, ia menceritakan tentang satu keluarga yang terdiri dari sepasang orang tua dan 8 anak mereka yang hendak menonton pentas drama Cinderella di sebuah tenda besar yang didirikan oleh tim pertunjukan dari kota besar. Pertunjukan itu memang gratis, namun yang jadi persoalan adalah semua penonton harus mengenakan pakaian berwarna pink. Ayah dan ibu mereka mencari-cari pakaian bekas berwarna pink dan memermaknya sehingga tidak lagi tampak lusuh. Dan pada titik itu, sang suami sangat bersyukur memiliki seorang istri yang lihai menjahit.
Sebagaimana sang istri yang bersyukur memiliki ibu yang dulu memaksanya belajar menjahit saat anak-anak sebayanya tengah tidur siang. Namun, apa yang bisa dijahit sampai dipermak bila mereka hanya mampu menemukan 4 helai pakaian bekas berwarna pink, sedangkan jumlah anak mereka ada 8. Dan beruntungnya mereka mendapati tetangga yang baik, yang mau meminjamkan 4 helai pakaian lagi kepada mereka, sehingga anak-anak mereka bisa menonton pentas drama Cinderella tersebut. Di dalam bab cerita yang ketiga ini, yang berjudul Sebelum Ia Mati, ini menceritakan tentang seorang ibu yang hidup sederhana bersama suaminya. Mereka mempunyai 5 anak, semuanya perempuan. Di saat mereka masih mempunyai 4 anak, si suami sangat berharap memiliki anak laki-laki. Dan ketika si istri melahirkan anak kelima mereka, ternyata perempuan juga. Si suami tampak sangat sedih dan si ibu yang sangat sabar mencoba mengingatkan suaminya bahwa anak perempuan juga baik. Setelah anak-anak mereka menikah, mereka berdua hanya tinggal berdua saja. Dan tak terasa, si suami pun meninggal dunia. Si ibu hanya tinggal seorang diri. Hubungan sosial si ibu dan anak-anaknya itu cukup tidak baik. Sampai-sampai si ibu meninggal, anak-anaknya pun tidak tahu. Selepas meninggal, anak-anaknya kembali ke rumah si ibu, lalu bertengkar satu sama lain, karena tidak saling bertukar kabar saat ibunya wafat. Baiklah, di dalam bab cerita yang keempat ini, yang berjudul Purna Hitam, menceritakan tentang mitos kucing yang berwarna hitam semua. Di dalam cerita ini, ada seorang ibu dan anak yang baik. Si ibu adalah seorang yang berilmu di tempat mereka. Mereka ini memelihara suatu kucing hitam yang ibu temukan di jalan di dekat pasar, yaitu pasar satelit. Lalu, pada suatu hari, ada tetangga mereka yang meninggal dunia. Lalu mayat itu dilangkahkan kucing mereka yang berwarna hitam sehingga mayat itu hidup kembali. Tak lama kejadian itu, pada waktu subuh, si ibu meminta anak untuk bangun salat subuh lebih awal ke masjid. Dan saat si anak melihat sang ibu, ternyata ibunya sudah meninggal dunia. Dan si anak sangat sedih, sehingga ia berharap kucing hitam itu melangkahi ibunya supaya ibunya hidup kembali, karena ia tidak mau kehilangan ibunya. Di dalam bab cerita yang kelima ini, yang berjudul Tuhan Maja, menceritakan bahwa ada seorang dukun yang sangat terkenal di suatu daerah yang bernama Maja. Dukun ini sangat banyak orang yang datang kepadanya, karena di dalam cerita, dukun ini bisa melihat perkara yang gaib. Tak lama dari itu, si dukun bernama Maja ini mendapatkan hidayah. Lalu ia menjadi orang yang suka sholat, suka membaca kitab dan ilmu agama. Dan orang-orang kampungnya pun tak lagi memanggilnya dukun dan merubah namanya menjadi kiai. Tetapi dalam mengajari agama, si Maja ini memberikan kesesatan terhadap orang-orang di kampungnya, sehingga kampung itu banyak mendapat musibah. Baiklah, di dalam cerita yang keenam ini, yang berjudul Cerita yang Menyeruak dari Kebun Mawar, menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang sangat takut atau fobia terhadap bunga mawar. Setiap kali melihat bunga mawar, apapun dalam bentuk bunga mawar, ia merasa sangat takut. Ternyata, fobianya ini dikarenakan oleh ayahnya sendiri saat ia masih ikut ayahnya menjadi TKW di Hong Kong. Baiklah, di dalam bab cerita yang ketujuh ini, yang berjudul Jadilah Debu, menceritakan tentang seorang ibu yang sangat soleha yang mempunyai 5 anak. Dan anak-anaknya ini pergi ke luar negara untuk mencari kesuksesan. Setelah sukses, kelima anak ibu tersebut berdiskusi tentang ibunya yang baru meninggal dunia. Mereka menyiapkan semua serba mewah untuk acara yasinan ibu mereka. Sampai-sampai mereka menyewa mobil, satu orang satu mobil, supaya orang kampungnya melihat mereka telah sukses. Dan dengan sombongnya pun kelima saudara itu pulang ke kampungnya. Setelah sampai di dekat rumah ibunya, mereka melihat orang-orang yang banyak berkerumunan
di dekat rumah ibunya sampai ke jalan-jalan. Dan ketika mereka tahu bahwa orang-orang banyak itu adalah orang yang melayat, kesombongan mereka tadi hancur seolah menjadi debu. Dan mereka pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya masing-masing dan tidak menjadi melayat ke tempat ibunya. Baiklah, di dalam bab cerita yang ke-8 ini, yang berjudul Malah Senja, menceritakan tentang satu pasang kekasih yang membahas persoalan tentang senja. Dan si lelaki tersebut mempertanyakan kenapa ibunya tidak suka dengan senja. Dan si lelaki terus membicarakan tentang ibunya, sehingga si perempuan cemburu kenapa ia dinomorduakan dari ibunya. Dan si lelaki tersebut menenangi perempuannya dengan mengaitkan unsur senja di kata-katanya. Baiklah, di dalam bab cerita yang ke-9 ini, yang berjudul Kami Tusuk Mata Kami, menceritakan tentang satu pasangan suami istri yang baru saja mendapatkan seorang anak. Dan mereka menamainya Dinda, dikarenakan anaknya berjenis kelamin perempuan. Pasangan ini sangat bahagia seperti orang-orang pada umumnya. Mereka mengasuh anaknya dengan sepenuh hati. Baiklah, di dalam bab cerita yang ke-10 ini, yang berjudul Tamasya, menceritakan tentang seorang pemuda yang sedang KKN di sebuah desa. Di kala itu, pemuda itu sedang bertamasya ke suatu pasar yang letaknya di dekat danau. Ketika ia sedang di pasar itu, ia melihat seorang nenek tua sedang bersama cucunya. Keadaan nenek itu cukup tidak baik, karena bisa dilihat di cerita, nenek itu mengenakan pakaian yang sudah lusuh. Lalu, nenek itu duduk mendekati si pemuda, dan pemuda itu merasa iba. Ia ingin memberikan sedikit makanan kepada nenek itu. Tetapi, saat dalam percakapan, ternyata cucunya nenek tersebut yang bernama Minsa sedang ulang tahun. Dan si pemuda itu memberikan ucapan selamat kepadanya. Akan tetapi, si nenek berkata, orang-orang sibuk mengucapkan selamat. Untuk apa ucapan selamat itu? Untuk kematian yang kian mendekat, tidakkah itu sebuah ejekan? Dan si pemuda pun terdiam, sampai-sampai ia tidak sadar bahwa si nenek sudah pergi dari tempat duduknya. Dan si pemuda mencari si nenek. Saat ia sadar, ternyata si nenek sudah pulang melewati danau yang ada di dekat pasarnya itu. Di dalam bab cerita yang ke-11, yang berjudul Nenek Hidup Lagi, menceritakan tentang satu keluarga yang baru saja pindah ke desa yang baru. Ayah dari keluarga ini adalah seorang buronan, sebab itulah mereka pindah ke desa yang baru. Di desa ini terdapat seorang nenek tua yang sangat dihormati penduduknya, karena kebaikan, keramahan, dan kesolehannya. Pada suatu hari, si ayah dan ibu di keluarga itu berkunjung ke tempat nenek, lalu mereka menjadi baik. Tak lama kemudian, si nenek tersebut meninggal dunia. Seluruh penduduk desa sangat sedih atas kehilangan sang nenek. Dan pada suatu hari, sang ibu dan ayah mengajak si anak untuk ke makam nenek. Selepas di sana, sang anak melihat makam penuh dengan orang-orang desa, dengan barang-barang aneh yang dibawa mereka. Lalu penduduk desa itu menyembah kuburan sang nenek. Lalu si anak ini sangat merasa ketakutan melihat semua itu. Sampai-sampai ia jatuh ke tanah dan nafasnya sesak. Lalu ia merasa tubuhnya seperti digotong di atas tandu yang terajut dari bambu. Baiklah, di dalam bab cerita yang ke-12 yang berjudul Tak Cukup Air Mata, menceritakan tentang seorang ayah yang memiliki 4 orang anak perempuan yang bernama Numi, Nelly, Nisa, dan Nike. Diceritakan keadaan ayah tersebut sedang bercengkrama dengan pikirannya sendiri karena sangat menginginkan seorang anak laki-laki. Dan pada hari itu adalah tepat hari kelahiran anak kelima mereka. Sang ayah sangat penuh harap bahwa yang lahir nanti adalah seorang anak laki-laki. Semenjak bulan kelima kehamilan istrinya, mereka tidak pernah USG karena takut kecewa kalau anak kelima mereka ini adalah perempuan. Lalu, si ayah pergi ke klinik tempat istrinya mau melahirkan. Setelah sampai di sana,
Ia duduk di depan pintu ruangan persalinan istrinya, sambil berdoa keselamatan istrinya dan anaknya. Beberapa saat kemudian, ia mendengar tangis bayi dari dalam ruangan, dan tiba-tiba tangis bayi itu berhenti. Ia lalu masuk ke dalam ruangan. Ia melihat bayi dan istrinya. Saat melihat bayinya, bidan di sana berkata, "Maaf Pak, kami sudah berusaha semaksimal mungkin." Lalu, si suami pun menangis dan langsung ke tempat istrinya. Lalu, si istri menenangkan suaminya dengan berkata, "Mas, kita punya anak laki-laki kok. Hanya saja sudah dipanggil Tuhan. Tapi kita tetap pernah punya kok Mas." Sambil tersenyum dan meneteskan bulir hangat yang berebutan keluar dari matanya yang redup. Di dalam bab cerita yang ke-13 yang berjudul Mengabu, menceritakan tentang seorang seniman yang umurnya sudah separuh abad, yang bernama Abu. Si Abu ini diceritakan sedang memberikan makanan hewan ternaknya yaitu ayam di kandang belakang rumahnya. Pada saat itu, si Abu teringat bahwa dia adalah dulu seorang seniman yang disegani pada masanya. Ia juga pernah bekerja di salah satu stasiun TV yang terkenal di Indonesia yaitu Indosiar. Tetapi, ia tidak pernah bahagia dan selalu bertanya-tanya dalam hati tentang hidupnya itu. Lalu ia tersadar dari lamunannya itu saat beberapa ayam mematuk tangannya yang terdapat pakan ayam. Di dalam bab cerita yang ke-14 yang berjudul 1,5 Malaikat, menceritakan tentang satu keluarga yang harmonis yang sedang menyantap makan malam di sebuah restoran lesehan yang ada di kota mereka. Saat sedang makan, keluarga itu sangat bahagia karena dapat makan bersama. Lalu datang beberapa pengamen saat mereka tengah menyantap hidangan. Dan si ibu memberikan uang sebesar 50.000 dan yang lainnya terkejut karena betapa baiknya si ibu. Baiklah, di dalam bab cerita yang ke-15 yang berjudul Nenek Kakao, menceritakan seorang nenek tua yang bernama Minah. Ia adalah petani jagung di desanya dengan hidup yang sederhana. Suatu hari, nenek ini mendengar tentang berita kenaikan harga tumbuhan kakao dari teman-temannya. Lalu, ia diajak teman-temannya untuk mencuri kakao di kebun kakao di dekat desanya itu, dengan alih-alih bisa membeli makanan enak sekali-sekali. Setelah itu, Nenek Minah pergi mencuri kakao pada waktu subuh, dan ia ditugaskan temannya untuk mengawasi saja. Tapi, apalah daya, nenek itu ketika melihat mandor kebun itu yang datang, darah rendahnya tiba-tiba kumat, dan ia jatuh dan tertangkap dengan kakao di tangannya yang ada 3 buah. Lalu, ia sidang di pengadilan dengan dijatuhi hukuman 1,5 bulan penjara. Dan saat itu jaksa dan hakim sambil menangis saat memutuskan hukuman itu. Baiklah, di dalam bab cerita yang ke-16 yang berjudul Mendadak Emak, menceritakan tentang pemuda yang bernama Guntur saat itu sedang menunggu di ruang tunggu rumah sakit, tepatnya di depan ruang laboratorium. Saat menunggu namanya dipanggil untuk check up akan perihal sakit paru-paru dan ginjalnya, pemuda itu banyak ketemu pasien lain yang menunggu juga dengan bermacam-macam keluhan seperti sakit mata, sakit anak-anak, check up, sampai sakit kelamin. Ketika nama Guntur dipanggil, ia tiba-tiba mendadak teringat ibunya karena rasa kecemasan atas penyakitnya. Di dalam bab cerita yang ke-17 yang berjudul Orang Bilang Aku Cantik, menceritakan tentang seorang perempuan muda yang baru saja tamat SMA. Ia ingin sekali ke Jakarta dan menjadi peragawati di sana, tetapi dilarang oleh ibunya. Lalu, pada suatu hari, ada perempuan yang bernama Tante Lis. Ia berkerudung dan cara bicaranya sangat sopan. Ia berbicara kepada si ibu perempuan supaya dibolehkan perempuan itu ke Jakarta bersamanya. Dan ibunya pun membolehkan. Setelah pergi dan saat di bus, perempuan itu melihat Tante Lis tersebut tidak lagi berkerudung dan hanya memakai kaos lengan pendek. Dan ia mendengar seorang yang menelpon Tante Lis. Di percakapan itu, Tante Lis ini mau menjual dirinya di Jakarta.
Baiklah, di dalam bab cerita yang ke-18 yang berjudul Hancur Mina, menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Mina. Ia memiliki suami yang baru saja menjadi PNS di kampung halamannya. Suaminya Mina itu bernama Mali. Pada suatu hari, Mali tidak masuk kantor karena ia ingin memulai usaha untuk membibitkan tumbuhan karet. Mina mencoba untuk menegur suaminya itu, tetapi suaminya tidak menghiraukannya. Dan tak terasa ternyata usaha Mali, si suaminya Mina itu, berjalan dengan lancar, sampai-sampai ia bisa memberikan mertuanya sebuah mobil. Hari demi hari, si Mali sangat sering tidak masuk kantor, karena sibuk dengan usahanya itu. Sampai-sampai pada suatu hari, Mali melepaskan gelar PNS-nya itu hanya demi usahanya. Mina pun sempat menegurnya, tetapi Mali masih saja tidak menghiraukannya, dengan berdalih bahwa gaji PNS tak sebesar yang ia dapatkan di usahanya. Pada suatu hari, Mina mendapati surat yang berisi dari ibunya yang meminta biaya adiknya untuk bersekolah. Tetapi pada saat bersamaan, ternyata usaha suaminya itu dilanda masalah karena mereka mendapati saingan usaha yang dibuka oleh pembelinya sendiri. Dan seketika itu Mina langsung sedih dan menangis. Baiklah, di dalam bab cerita yang terakhir ini, yaitu cerita ke-19 yang berjudul Jalan Ibu yang Terang, Jalan Tuhan yang Kecil, menceritakan tentang keadaan anak kecil yang sedang marah, yang menurutnya Tuhan itu tidak adil, yang dirangkai dalam kata-kata kiasan. Baiklah, yang selanjutnya adalah menganalisis buku. Baiklah teman-teman, mari kita analisis bukunya. Dari pertanyaan itu, saya rasa iya, karena menurut saya, yang telah membaca buku ini, penulis berkomunikasi secara efektif kepada audiensnya. Dikarenakan, buku ini memiliki kriteria tanggung jawab persuasif seperti pada modul falsafah dan konsep-konsep dasar komunikasi persuasif. Kriteria yang dimaksud antara lain adalah yang pertama, yaitu persuasi sangat mungkin terjadi secara bertanggung jawab dan saling menguntungkan. Yang kedua, semacam agenda rahasia. Dan yang ketiga, kehadiran penerima yang kritis. Dari pertanyaan tersebut, menurut analisis saya, si penulis belum menggunakan banyak sumber akademis yang berkualitas untuk mendukung apa yang ditulisnya. Karena menurut saya, si penulis banyak menggunakan cerita-cerita orang yang ada di sekitar kotanya. Baiklah, dari pertanyaan tersebut, menurut analisis saya, iya, penulis memiliki gaya penulisan yang inklusif. Dikarenakan dari yang dapat saya baca dari buku tersebut, si penulis bisa mengajak atau mengikut sertakan audiens atau pembaca terlarut dalam cerita yang ia tulis. Seperti pada artikel yang mengartikan yaitu inklusif adalah sikap mengajak atau mengikut sertakan. Baiklah, yang terakhir kita akan menyimpulkan apa yang kita review pada buku ini. Baiklah teman-teman, menurut saya, buku Sejumlah Alasan Mengapa Tiap Anak Melahirkan Seorang Ibu, karya Benny Arras ini cukup bagus dan recommended untuk dibaca. Karena dari membaca buku ini, kita bisa banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran, terutama pelajaran dari segi afektif, yaitu sikap. Dan juga harga bukunya ini cukup terjangkau di berbagai kalangan. Dan desain bukunya cukup bagus. Baiklah teman-teman, sekian review buku dari saya. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.